Alhamdulillahilladzi yablu ibadahu bis-sarra'i wad-dharra liyuzhira ma'ani al-ubudiyyati wa yuqizal quluba minal ghifa wa yaftaha abwab ar-raja' liman anaba wa taba ilaihi bil ikhlasi was-safa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad waradallahumma an alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Wa qad qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan ujian kepada setiap hamba-Nya dengan kesenangan dan kesedihan yang tiada tara. Hal tersebut semata-mata untuk melihat sejauh mana mereka dapat bersabar, sejauh mana mereka dapat teguh dalam ketakwaannya, serta solidaritas pada sesama. Begitu pula salawat dan salam, mari kita selalu senandungkan dan istiqamahkan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang selalu dapat kita jadikan panutan tatkala musibah datang memberi kesusahan. Semoga rahmat Allah juga hadir kepada para sahabat, kepada para kerabat, tabi'in, dan para ulama yang tetap teguh mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada jamaah salat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian Allah akan menganugerahi kita keluhuran dalam perbuatan serta mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 71 sampai 71, ayat 70 sampai dengan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
adalah amanah besar dari Allah kepada manusia. Allah tidak menciptakan bumi ini sia-sia. Gunung, sungai, laut, hewan dan tumbuhan semuanya memiliki peran untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Sayangnya, manusia yang diberi akal seringkali menjadi perusak, bukan sebagai penjaga. Pembalakan liar, pembakaran hutan, dan pencemaran lingkungan telah menyebabkan banjir, menyebabkan kekeringan, dan perubahan iklim yang merugikan semua makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap kerusakan yang ada di alam, baik itu berupa banjir, berupa longsor, polusi, atau hilangnya kesuburan tanah, bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan akibat ulah manusia yang serakah dan tidak menjaga keseimbangan. Alam telah memberikan peringatan kepada kita, bukan dengan kata-kata, tetapi melalui bencana yang membuat manusia sadar bahwa mereka telah melanggar tatanan Tuhan. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam ajaran Islam, menanam pohon bukan hanya aktivitas sosial atau lingkungan, melainkan juga ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yang risu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangatlah luar biasa. Rasulullah tidak berbicara tentang sholat, tidak berbicara tentang zakat, ataupun berbicara tentang puasa. Beliau berbicara tentang menanam pohon sebagai bentuk sedekah jariah. Artinya, setiap daun yang tumbuh, setiap buah yang dimakan, setiap oksigen yang dihirup makhluk hidup dari pohon itu, semuanya kembali menjadi pahala yang mengalir bagi penanamnya, meskipun ia telah tiada. Menanam pohon bukan hanya menumbuhkan daun, tapi juga menumbuhkan keberkahan. Pohon memberikan kehidupan, menahan air hujan agar tidak terjadi banjir, mengikat tanah agar tak terjadi longsor, memberi naungan dari panas, menghasilkan oksigen bagi pernapasan, dan menjadi rumah bagi makhluk lainnya. Betapa besar hikmah yang terkandung dalam satu bibit yang kita tanam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat realitas yang ada di sekitar kita. Hutan telah digundul, sungai mengering, udara penuh dengan polusi. Kita sering mengeluh tentang bencana, tapi jarang mau menanam sebuah solusi. Padahal satu langkah kecil bisa menjadi amal yang besar. Satu pohon yang kita tanam hari ini bisa menyelamatkan generasi di masa depan. Satu pohon yang tumbuh bisa menjadi saksi bahwa kita telah berbuat sesuatu untuk bumi yang kita pijak saat ini.
Jangan kita tunggu program besar atau bantuan dana. Mulailah dari halaman rumah kita, perkarangan masjid, sekolah, atau tanah wakaf. Rasulullah mengajarkan bahwa amal terbaik adalah amal yang dilakukan dengan konsisten walaupun amal tersebut kecil. Menanam pohon berarti menanam sebuah harapan. Harapan untuk udara yang bersih, harapan untuk tanah yang subur, dan harapan untuk generasi yang sehat. Menanam pohon juga berarti menghidupkan nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menanam pohon adalah wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kita bumi yang begitu luas, tapi jika tidak kita jaga, bumi akan menjerit. Maka tugas kita sebagai khalifah adalah imaratul ard, memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Islam mengajarkan keseimbangan, termasuk dalam memperlakukan alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menegaskan, apabila hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Betapa dalam maknanya, bahkan di ambang akhir dunia pun menanam tetap dianggap amal yang mulia. Ini bukan tentang hasil, tapi tentang niat menjaga sebuah kehidupan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari tempat kita berdiri. Jadikan masjid bukan hanya tempat sujud, tapi juga pusat gerakan penghijauan. Jadikan sekolah, jadikan kampus, dan jadikan rumah kita tempat lahirnya pohon-pohon kehidupan. Mari kita wujudkan Islam sebagai agama yang mencintai alam, bukan yang abai terhadapnya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menanam, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Karena setiap pohon yang kita tanam dengan niat ikhlas akan menjadi naungan di hari ketika panas begitu dahsyat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' wal quruna waz zalazil wal mihan wasu'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.